Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiada Butar. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kelas 8A Malam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips mengenai pembelajaran BIPA ataupun Bahasa Indonesia Penutur Asing. A. Prinsip mengajar BIPA ialah 1. Menjalin hubungan hormat antara pelajar dan memberikan motivasi kepada mereka. Jadi kita harus menjalin hormat dulu kepada pembelajar dan kita harus selalu memberikan motivasi kepada mereka. Kedua, mencocokkan bahasa dengan kemampuan pembelajar. Jadi kita harus mencocokkan kemampuan pembelajar kita harus mencocokkan kemampuan pembelajar dulu. Ketiga adalah memberikan perintah dan petunjuk yang jelas. Jadi kita harus memberikan perintah dan petunjuk itu secara jelas kepada pembelajar. Keempat, memberikan contoh bahasa yang tepat kepada mereka. Kelima adalah memformasikan kegiatan pada bahasa dan keterampilan baru. Keenam adalah memberikan contoh bahasa baku dengan konteks yang relevan. Ketujuh adalah memastikan pembelajar dapat memahami materi baru. Jadi kita harus dapat memastikan dulu mereka dapat memahami materi baru yang akan kita berikan. Kedelapan, menjelaskan ragam bahasa kepada mereka. Kesembilan, memberitahukan kesalahan lisan kepada pembelajar. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai pembelajar bahasa BIPA itu harus memberitahukan kepada mereka kesalahan lisan apa saja yang mereka buat. Ke-10 adalah memberitahukan dan membentuk kesalahan menulis pembelajar. Ke-11 adalah memantau dan menilai kemampuan pembelajar. Kemudian kita akan belajar tentang B, mendemonstrasikan kesadaran dan proses pembelajaran. 1. Mengajar dengan menyadari minat dan latar belakang kelas. Jadi kita sebelum mengajar itu kita harus menyadari dulu minat dari pembelajar itu seperti apa. Kedua itu mengatur kelas dengan kebutuhan pembelajar. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh pembelajar. Ketiga adalah memainkan peran. Jadi kita sebagai pembelajar BIPA, jadi di sini kita harus memainkan peran dalam pembelajaran BIPA ini. Kita harus pintar-pintar dalam memainkan peran kita sebagai pembelajar BIPA kepada pengajar. Keempat, mengajar dengan mengembangkan otonomi pembelajaran. C. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengajar BIPA. 1. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang pembelajar BIPA. 1. Bersikap ramah dan terbuka. Jadi seorang pembelajar BIPA itu ataupun seorang pengajar pembelajaran BIPA itu harus ramah dan terbuka. Kedua adalah bersikap positif kepada pembelajar BIPA. Jadi di sini kita harus bersikap positif kepada pembelajar BIPA. 3. Memberikan penghargaan. Jadi kita harus memberikan penghargaan kepada pembelajar yang dapat memahami ataupun pembelajar yang pintar dalam pelajaran BIPA. Keempat, konsisten atas apa yang dijalankan. Jadi seorang pengajar BIPA itu harus konsisten dalam apa yang diajarkan kepada pembelajar BIPA. 5. Tepat waktu. Jadi di sini pembelajar BIPA itu ataupun pengajar BIPA itu harus konsisten, harus tepat waktu, tidak boleh terlambat dalam mengajarkan pembelajaran BIPA. Keenam, memberikan arahan yang jelas kepada mereka. Jadi kita saat menjelaskan itu kita harus memberikan arahan-arahan yang jelas kepada pembelajar BIPA. Ketujuh, selalu mengupayakan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kita harus sebagai pengajar, kita harus selalu mengupayakan ataupun kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia sebanyak mungkin di dalam ataupun sewaktu kita mengajarkan BIPA ini.
Baik, seterusnya kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengajar BIPA. 1. Menertawakan kesalahan pembelajar. Jadi kita sebagai pengajar tidak boleh menertawakan ataupun kita tidak boleh meremehkan atau menertawakan kesalahan. Jadi di sini kita tidak boleh menertawakan kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar. 2. Memberikan hukuman. Di sini kita tidak boleh asal memberikan hukuman kepada pembelajar BIPA. Yang ketiga, memperlakukan pembelajar BIPA. Jangan memperlakukan pembelajar BIPA itu seperti anak-anak ya. Di sini kita harus memperlakukan mereka itu semestinya. Tidak boleh memperlakukan mereka itu seperti anak-anak. Keempat, menyampaikan materi secara acak. Jadi di sini kita seorang pembelajar BIPA, kita tidak boleh menyampaikan materi itu secara acak. 6. Marah. Kita di sini tidak boleh marah-marah kepada pembelajar BIPA. Jadi kita harus menyesuaikan dulu di mana saat kita marah ataupun kepada pembelajar BIPA itu. Ketujuh, pilih kasih. Jadi kita tidak boleh pilih kasih kepada pembelajar BIPA ini. Di sini contohnya ada seorang pembelajar BIPA yang sangat pintar atau yang sangat pandai dalam pelajaran BIPA. Kita tidak boleh pilih kasih. Kepada mereka. Kedelapan, berlaku narsis. Berlaku rasis lah. Walaupun kita tidak boleh berlaku rasis sebagai pengajar BIPA. Walaupun kita berbeda-beda, kita berbeda agama, berbeda suku, kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Kesembilan adalah memaksa. Di sini kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada pembelajar BIPA. Baik, kita akan mempelajari tentang teknik yang dilakukan pembelajaran BIPA. 1. Disiplin waktu. Jadi di sini kita harus disiplin waktu terhadap pembelajaran BIPA. Kita tidak boleh jam karet ya. Kedua adalah tanggung jawab. Jadi seorang pengajar BIPA itu harus bertanggung jawab kepada pembelajarnya. Harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Ketiga adalah menunjukkan sikap kepada mereka, sikap yang baik kepada mereka. Kita sebagai pengajar itu harus memberikan sikap yang baik kepada mereka. Keempat adalah tunjukkan sikap yang sabar. Jadi seorang pengajar itu harus mempunyai sikap yang sabar kepada pembelajar BIPA. Kita tidak boleh gampang marah. Kita tidak boleh mudah tersulut emosi kepada pembelajar BIPA. Keenam adalah menunjukkan sikap terbuka. Jadi kita harus menunjukkan sikap terbuka kepada pembelajar BIPA. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.